Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Syarifuddin, mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan NIM 27030252981 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Adapun praktek pembelajaran yang saya lakukan bertempat di SMK Muhammadiyah 07 Wonosegoro dengan materi menghindari penyakit hati, berfoya-foya, ria, sum'ah, dan suuzon, menjadikan pribadi kaya hati dan bersih lahir dan batin. Demikian perkenalan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, salah satu ketua kelas untuk membantu memimpin berdoa. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin berdoa. Untuk Mas Rizky silahkan bantu memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa saya. Oke, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa pada pagi hari ini, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk sebelum pembelajaran dimulai, saya mau mengabsen satu persatu dahulu ya anak-anakku. Untuk yang pertama, Ahmad Ahidul Akbar, ada nggak? Hadir. Andini Nida Cahyani, hadir. El Nino, Hadir. hadir. Mufidah Yahra, Hadir. udah ya anak-anakku, semuanya sudah hadir semuanya? Hadir semuanya, tidak ada yang izin, nggih? Ya. Untuk selanjutnya pembelajaran hari ini Pak Guru saya mau membacakan yaitu tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian penyakit hati, berfoya-foya, menyebutkan dampak buruk dari penyakit hati. Yang ketiga, menunjukkan cara menghindari penyakit hati. Dan yang keempat, meneladani sikap ikhlas, sederhana dan husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, pernahkah kalian setiap hari atau di lingkungan sekitar kalian, adakah teman atau saudara yang sering pamer? Pernah? Ya. Jadi itu adalah salah satu penyakit hati. Bentar. Ya, Pak Guru mau menerangkan yaitu tentang berfoya-foya. Pengertian foya-foya adalah hidup berlebihan hanya kesenangan dunia. Contohnya apa? Membeli barang-barang mewah, ya,
membeli makanan yang tidak berguna ya, berlebihan, mengambil makanan yang berlebihan itu adalah contoh sifat perilaku berfoya-foya. Dan selanjutnya dampak dari hidup berfoya-foya. Satu, boros. Yang kedua, melupakan ibadah dan menumbuhkan sifat sombong. Karena apa? Sering terbiasa hidup bermewah-mewahan dan merasa dirinya sombong. Setelah itu, cara kita menghindari sifat berfoya-foya dengan apa? Dengan hidup sederhana, berpakaian yang sederhana, berbicara yang sederhana, berperilaku yang sederhana. Oke, sekarang yang kedua yaitu materi tentang ria. Pengertian dari ria adalah melakukan ibadah untuk dilihat orang lain atau dipuji orang lain. Contohnya, si Tifka itu mau beribadah ketika dilihat Pak Udin atau Pak Guru yang lainnya atau temannya yang lainnya. Itu adalah perbuatan ria. Dia mau beribadah tapi dengan catatan harus dilihat orang lain. Nah, ini sekarang dampak buruknya ria luar biasa sekarang. Dampak buruk perbuatan ria itu adalah menghapus pahala kalian. Kalian itu berbuat kebaikan didasari dengan ria, pahalanya nanti akan terhapus. Dan yang kedua, akan membuat hati sombong dan tidak ikhlas. Seperti tadi, Mbak Tifka melakukan perbuatan baik atau melaksanakan sholat jika hanya dilihat orang lain atau Pak Guru atau Bu Guru yang lainnya saja. Oke, sekarang lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah sum'ah. Pengertian dari sum'ah sendiri menceritakan amal agar orang tahu dan memujinya, ya. Jadi contoh Mbak Mufidah, apa itu? Dia beramal ke masjid. Aku loh kemarin habis taruh kotak uang 100.000. Nah, ini diperlihatkan kepada orang lain. Ini dampaknya sangat luar biasa, bahaya. Dampak buruk dari perbuatan sum'ah adalah amalnya tidak bernilai di sisi Allah. Nah, jadi amalnya Mbak Mufidah ketika diperlihatkan sama orang lain itu amalnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bernilai, akan menimbulkan kesombongan. Iya, kenapa? Pamer sama teman-temannya, kemarin saya habis taruh uang 100.000 ke dalam kotak. Nah, itu diceritakan kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu su'uzon. Pengertian dari su'uzon adalah berprasangka buruk pada Allah atau manusia tanpa bukti. Su'uzon itu adalah prasangka buruk, menuduh tanpa bukti. Contohnya tadi ya, El Nino ya. El Nino menuduh Supartini pacaran dengan Alwi ya. Kemudian El Nino tidak bisa menunjukkan bukti. Nah, itu adalah perbuatan su'uzon. Nah, kemudian dampak buruk dari su'uzon adalah merusak persaudaraan, menimbulkan permusuhan, menutup hati dan dari kebaikan. Loh, kok bisa Pak? Ya itu karena tadi gara-gara si El Nino menuduh Supartini dengan Alwi berpacaran, itu akan menimbulkan permusuhan, akan merusak persaudaraan. Sekarang selanjutnya yaitu cara menghindari su'uzon. Dengan apa? Kita harus husnudon. Husnudon itu apa? Berprasangka yang baik, tabayun, klarifikasi, dan berpikir positif. Contohnya kita berpikir positif. Oh, mungkin tadi si Alwi dan si Supartini itu hanya bergoncengan saja,
tidak berpacaran. Sudah paham ya anak-anakku? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya saya akan memutarkan video tentang bahayanya berfoya-foya, suuzon, sum'ah, dan suuzon. Aku ini saya putarkan video tentang berfoya-foya, suuzon, sum'ah, dan suuzon. Silahkan dilihat dan diperhatikan. Tapi kamu kan masih bagus, nah iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru, ya. Lalu. Pak, belikan HP baru dong. Tapi kamu kan masih bagus, nah iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru, biar gak ketinggalan tren. Paling juga modelnya aja yang baru, udah pakai yang aja. Bapak ini gak asik kan, gak sayang sama anak. Bukan gitu, tapi kita gak boleh menyediakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama dengan boros atau mubazir. Alasan, pokoknya tidak mau tahu harus beli HP baru. Oke anak-anakku, dari kita melihat video tadi, kalian melihat video tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulan penyakit hati, berfoya-foya, ria, sum'ah, suuzon itu harus dihindari. Karena apa? Merusak amal hubungan kita atau sosial kita kepada orang lain dengan menjauhinya pribadi kita. Kaya hati, ikhlas, serta bisa bersih dari lahir dan batin. Kita harus menjauhi perbuatan penyakit hati itu, biar hati kita bersih dan tidak terpengaruhi oleh sifat kesombongan dan sebagainya. Oke anak-anakku, sebelum membuat kelompok, kita biar tidak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Ya. Oke. Sekarang saya mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Terima kasih anak-anakku. Sekarang membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini. Silahkan menyesuaikan kelompoknya masing-masing, kursinya dibawa untuk melingkar. Ayo berdiri. Ya anak-anakku, untuk kelompoknya sudah sesuai ya, sudah sesuai. Hari ini Pak Udin ya, saya mau membagikan LKPD-nya kepada kalian. Nanti setiap kelompok akan saya kasih LKPD satu-satu. LKPD saya bagikan. Udah? Semuanya sudah mendapatkan LKPD ya? Nah, jadi LKPD itu tugasnya nanti kalian untuk berdiskusi. Untuk tugasnya saya bacakan dulu ya. Tugasnya yaitu ya mendiskusikan ya apa pengertian dari berfoya-foya, ria, sum'ah, dan suuzon. Tolong itu nanti LKPD didiskusikan. Nanti kemudian untuk setiap kelompok mewakili presentasi ke depan. Terima kasih. Baik, presentasi sudah selesai. Silahkan salah satu kelompok mewakili presentasi ke depan. Untuk kelompok 1, silahkan maju ke depan untuk mewakili presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan materi tentang berfoya-foya. Yang pertama, ada contoh kasusnya. Seorang siswa selalu menghaburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti nongkrong berlebihan atau membeli barang mewah hanya demi gengsi. Dampak buruknya, hidup boros, terlilit hutang, jauh dari sikap syukur dan mudah gelisah. Cara menghindarinya, membiasakan hidup sederhana, bersyukur, dan membelanjakan harta untuk hal bermanfaat seperti sedekah dan pendidikan.
Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, adakah yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 mau bertanya. Kami setuju bahwa berfoya-foya adalah perilaku yang tidak baik, tapi bagaimana cara membedakan antara bersenang-senang yang wajar dengan berfoya-foya yang berlebihan? Terima kasih untuk pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Bersenang-senang yang wajar masih dalam batas kebutuhan dan tidak melupakan kewajiban, sedangkan berfoya-foya sudah berlebihan, menghamburkan harta hanya demi kesenangan dan pamer tanpa manfaat yang jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Jika tidak ada, izinkan kami mengakhiri presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Untuk presentasi dari kelompok 1 terima kasih sudah menjelaskan dengan baik, sudah memberikan contoh yang baik. Akan tetapi selalu tingkatkan dalam bekerja kelompok dan saat berdiskusi. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Oke, anak-anakku, untuk apa yang dipelajari hari ini dan apa yang bisa kalian amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tolong Mbak Tifka silahkan dijawab apa yang bisa dipelajari dan diamalkan. Yang kita dapat adalah kita akan menjadi pribadi kaya hati, ikhlas, serta bersih lahir batin. Oke, terima kasih jawabannya dari Mbak Tifka. Berikan aplaus buat Mbak Tifka. Oke, sekarang Pak Udin mau membacakan yaitu Quran tentang ria. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalil Al-Quran, Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dan dalam sholatnya yang berbuat ria. Nah, itu Quran surat Al-Ma'un ya, membahas tentang dilarangnya kita melakukan perbuatan ria. Jadi sholat kita tidak dianggap apabila kita masih melakukan perbuatan ria. Paham ya anak-anakku? Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya ketua kelas memimpin berdoa untuk pulang, yaitu Quran surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.